masker ayo. Biasanya nggak masker. Oke, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam para trader dari seluruh Indonesia yang pada malam hari ini sudah online di Klik Meeting maupun yang sudah online di channel YouTube kami, channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara rutin ya, rutin kita adakan setiap hari Jumat malam, yaitu live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 bersama saya Rudi Oktrianto dan nanti juga ada teman saya Ardiansyah yang akan menyampaikan analisa atau memetakan instrumen trading. Ada beberapa instrumen, entah itu mulai dari komoditas, kemudian juga nanti ada forex, yang lawannya US dollar atau yang non US dollar. Nah, di sini Anda bisa request yang misalnya ada transaksi suatu instrumen tertentu ingin dianalisakan. Nah, atau dilihat analisanya gimana nih untuk malam hari ini, atau mungkin siapa tahu untuk hari Senin mungkin bisa nyampe. Anda bisa ketik di kolom chatting maupun bagi Anda yang online di YouTube bisa ketik di kolom komentar. Nah, nanti akan saya bacakan. Nanti juga Mas Ardi nanti juga akan melihat, nanti akan coba untuk dianalisakan, dipetakan. Seperti itu. Oke, selamat malam yang barusan Anda bergabung, barusan online di live trading bersama GK Invest Semarang. Nah, untuk malam hari ini data ekonomi yang perlu kita perhatikan. Sebelumnya kemarin hari Kamis malam itu cukup ramai sekali ya. Ada inflasi konsumen dari Amerika yang merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Entah itu mengenai untuk pengurangan stimulus, atau mungkin stimulusnya nggak perlu dikurangi atau perlu ditambah, atau mungkin mengenai kebijakan suku bunga, dan lain sebagainya. Nah, yang jelas inflasi konsumen tadi malam, Kamis malam itu cukup penting sekali. Dan setelah dirilis, angkanya keluar 0,7. Jadi di atas prediksi analis, yaitu analis memprediksikan cuma 0,4. Jadi inflasinya mengalami kenaikan. Nah, kalau inflasinya naik, inflasi konsumen ini naik, jadi kurang bagus untuk dolar, mata uang US dollar. Jadi US dollarnya semalam sempat mengalami penurunan dan harga emas kembali lagi naik, dan untuk hari ini harga tertingginya di 19.02. Nah, sekarang running di 18.91. Sempat ada penurunan tadi menjelang pembukaan sesi Amerika Utara ya. Kalau jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat 19.00 itu biasanya bursa atau market di Amerika bagian utara itu sudah mulai open. Nah, sudah mulai buka. Nah, itu mulai bergerak ini harga emas sempat turun sampai di 18.87. Kenapa emas? Karena emas ini banyak sekali peminatnya, banyak sekali yang transaksi, karena volatilitasnya yang membuat para trader penasaran gimana nih caranya mengambil sekian persen keuntungan, mengambil sekian persen dari pergerakan emas untuk menaikkan saldo trading. Nah, seperti itu. Juga diikuti oleh mata uang yang lainnya, ada euro, ada pound sterling, sempat mengalami penguatan. Cuman untuk hari ini sedikit terkoreksi ya untuk GU, pound sterling USD, harga terendah 1.41.411. Saya pantau dari ambil data dari MetaTrader 5 GK Invest. Sedangkan euro yang
Tadi malam, Kamis malam sempat merilis mengenai apa namanya, suku bunga juga sempat naik sampai di 1,21.922. Tapi sore hari ini atau hari ini sempat terkoreksi dari tadi pagi sampai sekarang sempat naik tapi terkoreksi sampai di 1,21.289. Nah, diikuti oleh mata uang yang lainnya. Itu untuk review yang semalam kenapa pergerakan emas juga habis di bawah turun, kemudian diajar naik. Nah, ini membuat para trader biasanya apa ya, penasaran untuk melakukan atau mengambil untuk menaikkan equity lah ya, bukan mengambil keuntungan. Untuk menaikkan equity di tengah volatilitas harga emas XAU USD. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang tadi malam. Nah, untuk hari ini yang perlu kita cermati, nanti jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat 21.00 itu nanti ada ekspektasi konsumen yang diprediksi ada mengalami kenaikan dari 78,8 ke 79,0. Jadi kenaikannya sekitar 0,2 ya. Kemudian yang sentimen konsumennya biasa itu juga diprediksi naik dari 82,9 ke 84,0. Jadi sama-sama apa ya, prediksinya naik. Tapi kita nggak tahu nih aktualnya apakah nanti jam 9 malam memang sentimen konsumen ini memang naik seperti prediksi analis atau justru malah sebaliknya. Nah, itu yang perlu kita cermati di situ. Kemudian untuk harga crude oil, nah ini untuk sekali lagi buat Anda yang transaksi crude oil nih. Saya kalau memberikan edukasi biasanya saya mengatakan fundamental crude ini masih naik ya, masih naik. Sempat naik sampai di 71,77. Wah, kayak nomor cantik nih. Kalau nomor cantik 70-70 ya. Ini 70,77 untuk harga tertinggi untuk sampai hari ini. Jadi harga tertinggi, harga puncak ya. Sejak harga crude oil rally dari bulan Mei, tanggal 21 Mei dari harga 61, kemudian dia rally sampai di level 70 dolar per barrel. Nah, ini secara fundamental memang crude oil memang lagi naik daun di tengah bukan naik daun ya, naik angka lah ya, angkanya naik maksudnya. Di tengah stok minyak di Amerika juga minggu ini dirilis oleh EIA maupun API itu mengalami pengurangan atau penurunan produksi. Jadi membuat harga crude memang bertambah naik di tengah keputusan OPEC yang masih mempertahankan produksi atau mungkin bahkan ada yang mengurangi produksi. Nah, beberapa negara ada yang mengurangi produksi. Jadi bagi Anda yang kebetulan punya open posisi sell, nah biasanya kalau sell itu di atas ya, kalau buy di bawah. Tapi kalau trennya lagi naik ya otomatis sell-nya juga apa ya, floating minus lah ya. Nah, yang penting kalau Anda sekarang lagi averaging sell di crude oil, diperhatikan equity, diperhatikan jumlah lot. Siapa tahu nanti crude oil koreksi, nah itu berkah bagi Anda semuanya. Yang kebetulan transaksi WTI atau crude oil, nah, seperti itu. Jadi yang penting kalau Anda ada pun posisi sell ya diperhatikan modal, equity, jumlah lot, dan jarak. Nah, itu yang paling penting. Kalau averaging itu harusnya jaraknya sebisa mungkin sama. Jadi kita enak untuk menghitung break even point-nya jatuhnya di mana nih kalau harga koreksi turun. Nah, di situ. Jadi jarak itu cukup penting. Misalnya kita averaging selisih 5 poin atau mungkin selisih 8 poin. Misalnya 65 kita sell, kemudian mungkin 5 poin berarti 70 kita sell lagi dan seterusnya. Nah, yang penting diperhatikan jaraknya dan diperhatikan kalau misalnya tertarik, misalnya kita floating minus sampai naik 5 poin itu berapa poin minusnya. Kalau Anda belum paham, Anda bisa konsultasi ke marketing tim sales GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita bantu untuk cara menghitung. Oke, kita sapa dulu untuk Bro Ardi. Kita sapa dulu untuk Ardiansah. Halo Bro, bisa mendengarkan suara kita yang ada di sini? Yes, kita. Ya, selamat malam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Halo. Ya.
Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi di mana Bu? Kayaknya kok ramai banget di kafe. Ini lagi ya dekat kafe Pak. Oh, di kafe ya sambil Ini tapi nongkrong jelas lah suara ya. kan Pak? Jelas. Suaranya jelas. Nanti kalau saya mungkin volumenya agak dibesarkan bisa nggak Bro? Volumenya sudah mentok. Pak ya. Kalau volumenya sudah mentok, nanti kalau pas saya off kan nanti kan suaranya situ kan nanti bisa agak jelas lagi. Nah, gitu. Ya. Soalnya kan ini kan masalahnya suaranya kan double nih, dua jadi di split lah ya. Bagi-bagi. Nanti kalau saya off nih itu suaranya lebih besar. Biasanya gitu. Oke, Bro, mungkin bisa langsung Pandu dipimpin untuk live trading pada malam hari ini dipetakan. Ini kebetulan sudah ada pertanyaan nih dari Ibu Fitri Aryaningsih mengenai emas USD gitu. Oke, sekali lagi dipersiapkan bagi Anda yang saat ini sedang memantau live trading kita, pensil, alat tulis, kemudian kertas untuk mencatat. Nah, nanti akan ditulis ulang oleh Ardiansyah di kolom chat. Nanti silakan Anda mencatat. Siapa tahu mungkin hari ini ada peluang tersebut atau mungkin besok Senin. Tapi sekali lagi yang jelas untuk live trade malam hari ini kita disclaimer on ya ini ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Di sini kita cuma membantu untuk memberikan edukasi, kita membantu untuk memetakan atau menganalisakan apa yang terjadi di instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest. Oke. Oke, Bro, silakan Bro di Pandu untuk live trade pada malam hari ini. Grafiknya udah kelihatan ya Pak? Kebanyakan tidur. Ya, grafiknya kelihatan, sudah kelihatan. MetaTrader 5 sudah kelihatan. DXY ya ini ya sekarang ya yang ditampilkan ya. Ya Pak. Ya, ya Pak. Oke, silakan Bro. Ya, selamat malam semuanya. Jadi seperti biasa kita live trading di hari Rabu dan Jumat. Kita coba melihat beberapa pair yang berhubungan dengan indeks dolarnya dan beberapa juga di saham dan komoditi. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai biasanya kita lihat dulu indeks dolarnya ada salah satu tolak ukur untuk beberapa pair major yang berlawanan dengan indeks dolar. Nah kalau kita perhatikan indeks dolarnya sebenarnya udah menguat. Kalau kita perhatikan ini di daily-nya dan targetnya juga udah saya kasih tadi itu targetnya itu di 90-40 kalau kita perhatikan di area target indeks dolarnya itu ini kalau kita perhatikan tinggal kita lihat pergerakannya beberapa jam ke depan sampai jam 10 atau jam 11 malam pergerakannya ada pergerakannya itu di kisaran harga 90.40.00 dan 50.80. Dari hasilnya kalau kita perhatikan ini berarti kita fokus kita lihat berapa pair yang berlawanan dengan indeks dolarnya yang kasihan saya sekarang itu saja corona kita lihat banyak biasanya kita mulai dengan mata uang. Coba kita mulai dari gold ya. Kebetulan ada tadi pertanyaan dari Ibu Fitri, emas turun apa naik Pak? Nah, coba kita perhatikan gold malam ini. Nah, target malam gold ini kalau kita perhatikan di Rabu kemarin kan kita sempat bahasakan sell di 1894. Kemarin di hari Rabu di malam Kamis targetnya itu di 1890 dan target kita dapat. Nah, untuk target malam ini Mbak Fitri ini Ibu Fitri ini targetnya itu di 1885. Kalau kita perhatikan target malam ini 1885. Kita coba lihat harusnya ini masuk kategori kita bisa ngebuy sebentar di harga 1886 di 1895. Coba saya balas saja di setnya target koreksi malam ini makanya gold di 1886 ada poin 00 sampai 1885 nanti kita persiapan untuk posisi nanti kita di sini lihat sebentar persiapan buy
nanti di harga 1885. Ini. Jadi seperti itu Bu Fitri, nanti kita fokus di bawah, nanti kita lihat di sini. Terus saya pasang, kita coba pasang dulu di buy limitnya. Malah jalan-jalan ini saya tidak tahu. Kita pending order dulu, buy limit di harga 1885. Kalau kota ini bisa jalan-jalan, saya sudah tahu. Fokus di 1800, 1899. Kita pasang dulu di 8400. Jadi kita itu di 1890. Posisi. Nah ini kita ada posisi yang posisi buy di XAU, bisa di pending order, bisa pasang di area gold 1884 Nah ini di area baik kita. Kita perhatikan di goldnya, kita pasang buy limit, tinggal kita lihat tentang perubahannya. Kalau kita lihat di time frame kecilnya, nanti di time frame M15 sampai harganya, kita lihat pergerakannya. Apakah bisa dikena ini di 1884 atau target kita cuma di 1885. Emang ada yang Jadi buat para teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau trading di luar, dipersiapkan standby depan laptopnya, di HP-nya, posisinya tadi 1885 atau di 1884. Oke, kita lanjut dulu. Crude oil. Crude oil itu kan sempat kita bahas di hari Rabu bahwa pergerakannya masih trennya bullish, masih strong buy. Jadi kita masih fokus dengan buy secara long term-nya, jangka panjangnya. Jadi hindari untuk posisi ngeselnya dulu, kita fokus ngebainya. Karena kalau kita lihat dari segi secara time frame besarnya itu, targetnya itu masih mengejar 7280, 7285 targetnya. terbang lagi. Nah itu kita perhatikan, target profilnya itu di 72, target di 7280 targetnya. Nah, ini kita masih Di mana kelebarannya? banyak Nggak ketemu loh. untuk di crude oil-nya. Nah kalau kita lihat ini juga di secara trendline ini masih strong dari sudut saja, ini sudut 45 derajat ke atas, jadi masih kategori strong buy uptrend itu di crude oil. Saya dengan air ya. Kalau kita perhatikan ini masih tinggal kita lihat, hati-hati untuk posisinya baiknya dulu, kemungkinan besar malam ini koreksi untuk di crude oil-nya. Targetnya kemungkinan besar kembali lagi di 70.00. Tunggu sebentar nah. 20 menit. Oke, kita lanjut dulu. Coba kita lihat di beberapa mata uang. Semua ini. Oke, kita lanjut di pound sterling. Ini ada Pak Jumari. Pak Jumari itu euro USD, arahnya kemana? Coba kita perhatikan untuk euro USD-nya. Euro USD Pak, ini kita masih kategorinya sama seperti kemarin yang kita bahas area-areanya. Sorry ini. Nah, kalau kita perhatikan ini, hati-hati ini udah kita perhatikan. Bahaya juga di sini nih, bahaya nih itu jangan sama kami. 2130 sudah malam tuh. supportnya. Terlihat suaminya siapa tuh? Nanti untuk persiapan untuk di Pak Jumari, nanti kita siap-siap untuk posisinya baiknya nanti di harga
1.2115-an. Itu kan masalah tanah. Nah, itu kalau kita perhatikan ini Kan di grup itu tidak ada tanah. 21 Padang Syabala. Di bawah grup. Sama kan aku jadi. Perhatikan Murah nenek. support di 21 supportnya di 21 Jadi nanti kita bisa swing posisi, kita bisa swing by nanti. Cuma ayo nih harus kurang jam malam. Euro USD Karena kau berkendara ini jam lepas-lepas kembali ya? Iya, sampai jam berapa itu kan? Jadi itu seperti itu Pak Jumari untuk Euro USD-nya. Kita fokus lagi bentar. Untuk Pak Wahyu, Aussie USD dan USD JP. Kalau kita perhatikan Aussie USD ini masih kategorinya masih sama yang pola yang kemarin, masih di areanya, area bergeraknya, masih di area bergeraknya ini. Diinginkan langsung dia naik di Area pergerakannya itu 776. Kita pun ke daerah sama-sama. Mana kan? Ada dari dulu. Ini kan balik sampai saya belum lebih jauh Malino. Dan terbatas suatu, maksudnya begini, 2 hari pasti akan pulang kan gitu. Dan Paling kita berapa? Jam bawah ini. paling Kecuali itu sambil itu. Untuk Pak Wahyu Aussie itu masih pergerakannya masih di area ini, masih di area 0.25 dan 0. Kita jadi Jadi area pergerakannya masih di area ini. Jadi saran untuk posisi Aussie dulu hindari dulu. Karena kemungkinan harga masih bolak-balik di sini Pak Wahyu. Di area ini harga masih tidak ada apa-apa jadi 760 dan di mana kok US Jepang ya. US Jepang ya, kalau kita perhatikan itu targetnya ini ada pergerakannya sudah ini kita baca kembali. akses untuk saya. Apalagi kalau kamu harusnya dari luar. Ini harus dari. Target malam ini Dia paling semangat. di 409.700. Bisa dalam hati. Gol untuk jadi seperti itu Pak Wahyu untuk di Jepangnya target malam ini itu di 109.700. Untuk Pak Suradi gol kalau mau swing ada rekomendasi harga yang kita lihat ini udah dapat. Saya tadi pasang limit di 884. Ini tinggal kita lihat dapat tidak ini. Mana tadi pertanyaan dari Pak Suradi. Pasang by limit di area 188.400. Kalau marah kembali dia. Jadi seperti itu Pak Suradi. Pas tadi golnya kita bisa pasang besok di harga 18.84 dan 18.8. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan. Misalkan ada yang mau tanya silakan sambil saya jelaskan. Yang tadi yang belum saya sempat bahas, ini di pound sterling itu masih mengejar harga tengahnya sebenarnya. Perlu diingat buat bapak-bapak, ibu-ibu bahwa ini adalah
sebenarnya sudah dapat. Nah, target malam ini di 41 kirim foto dari yang mana buka 300. naik foto ya foto yang kirim foto sorry tapi di belakangan naik kirim tone juga dong nah ini saya 41 kalau ya sama-sama Pak Wahyu. Sama Pak. lagi kirim ke Nah, itu seperti itu. Kalau kita perhatikan di ini di ini targetnya ini sedikit lagi. yang sampai dulu gini Jadi hati-hati kemungkinan besar malam ini range ada kecil. Apalagi sudah pembukaan market tadi di sesi Amerikanya kecil juga kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan ini di pound sterlingnya ini pergerakannya ini berada di pivotnya, ada pergerakan tengahnya. ada itu sorry kasih kirim foto hapus itu Kalau kita lihat beberapa lagi yang kita sudah bahas. Oke, coba kita lihat beberapa di indeksnya di Hang Seng. Nah, Hang Seng ini sempat kita bahas kemarin, kita bisa baik sudah dapat di 28. kita WA Hang Seng kita masih terus membaik. ini kan hari apa ini kan Hang Seng hari apa nih Sabtu ini baik minggu depan. kuliner suri ada suri 28. jangan kita ke daerah kan Minggu depannya kita saya kalau mau bersuri saya akan ke daerah minggu depannya kita Hang Seng itu di Hang Seng itu terus baik di 28.700 loss dari video ngasih makanya dari balik lima yang berdekat 27 cukup berbeda 7.900. Di Hang Seng itu 29.300 sampai 30.000 di Hang Seng. Ini salah satu menarik juga di indeks Hang Sengnya ini, indeks sama 4 kan posisinya kalau kita perhatikan menarik, posisinya baik di harga targetnya ini 28.700 dan targetnya itu terdekatnya di 29.300 dan 30.000 targetnya di Hang Seng. Kita lihat di bawah juga sama, kalau kita sempat bahas kemarin bahwa paling target tertinggi untuk di Alibaba-nya itu di 229.00, tapi secara garis besarnya tahu karena biar ini masih sebenarnya masih lemah, masih bearish, masih downtrend. Hati-hati ini saat ini masih mengejar di 180-an untuk di kamu itu Alibaba. nafkah lahir batinmu ada katanya dan nafkah lahir batin itu Dow nafkah batin Jones itu masih sama, jalan kalau nafkah lahir batin bergerak di range ada 3480 dan 3480 bagaimana tahu itu kapan tuh tidak mungkin ke mengarah ke situ gitu ya ya Pak, sama-sama Pak Jumari. secara lahiriah Pergerakan yang lalu lapor bagaimana cukuplah kita lihat situasi mati kok kalau kamu melihat orang-orang yang John betul-betul sama-sama John 34 mana yang 400 sampai 34.800. oh belum minimal apa? Hah? Minimal apa? Istri apa? desa Nah, itu seperti itu. Nanti coba kita lihat. Mungkin masih ada yang bertanyakan. Yang pastinya di weekend seperti ini di hari Jumat kita harus hati-hati karena pergerakannya kalau kita perhatikan rata-rata range pergerakan yang sudah dapat. itu yang rasa tuh kan kalau yang kepada Ini kita biasa fokus di gold. Nah, ini sedikit lagi nih. Buy limit kita kena. Karena pasang buy limit di 1884. Posisi buy gold.
kita bisa pasang TP di 1890 TP satunya. Nanti tinggal kita lihat karena secara garis besar ini targetnya itu di 1950 untuk time frame besarnya. Kita perhatikan masih range pergerakannya ini masih sampai nah ini kalau kita perhatikan masih ini yang tadi baju pari kita bisa pasang kita bisa pasang by limit kita bisa pasang by limit untuk by euro di 1.21 21.15.0 kita bisa bungkus untuk gold malam ini. Menarik juga ini beberapa minggu terakhir ini gold salah satu dari menarik. Nanti saya telepon. Ini crude oil hati-hati, ini tidak ada double top. Kemungkinan besar target kembali ke harga 70.00, makanya harus hati-hati. Kita lihat, ini masih ada yang mau ditanyakan? Beberapa pair malam ini. Euro USD masih bergerak. Kita perhatikan. Kita lihat di cross rate-nya sama. Cross rate untuk GJ, salah satu cross rate juga yang para trader favorit tradingkan itu salah satunya di GJ. Ini paling banyak ditransaksikan di open market London dan open New York. Jadi ini salah satu pair yang menarik juga. Kita bisa memanfaatkan 20 sampai 30 pips di open market London dan New York. Nah, kalau kita perhatikan ini di GJ itu di pound sterling yen itu pergerakannya masih di area ini 155.00 sampai 154.800. Area pergerakannya masih di area ini. Kita perhatikan. Jadi kita fokusnya di sini. Kasih dia kembali. Kita perhatikan USD Jepang yang juga kembali ke 10970. Hati-hati untuk di indeksnya juga karena range pergerakannya kalau kita perhatikan ini dalam sehari ini cuma bergerak baru 30 pips pergerakan untuk yen malam ini. Hati-hati kemungkinan besar paling targetnya itu di 1.90. Saya bersyukur bisa makan kita perhatikan. Ini saja. Bayangkan kita tempat yang tinggal ini yang berbeda 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Beberapa pair? Masa meminggir ke sana. Nah, dulu di sana. Kalau kita perhatikan juga di secara skala Jadi intinya GJ itu masih ada koreksi turun ya bro ya? ya Pak, kenapa Pak Ardi? Untuk GJ berarti pound sterling yen berarti masih kemungkinan ada koreksi turun dulu ya baru naik ya dia. Iya Pak, GJ kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan juga di time frame nampaknya ini masih di range area ini sebenarnya. Pergerakannya kalau kita perhatikan masih di area ini. Dari atas ya karena dia ada di bergerak di resisten ya dia di garis apa trend line. Ya, ini sementara berada di area tidak berkali. Kalau harga pertengahan hari ini 500 harga terendah di 154.800 dan paling tertinggi hari ini paling di 155.20 pergerakan malam ini. Jadi perlu hati-hati apalagi ada close market apa yang saya jualkan di Oyo dan saya tetap dari di sini karena kapan kita masuk ke situ. Berarti untuk yang di Mas nih bentar lagi ya XAUUSD ya. Untuk buy limit posisi buy limit di 84.85 ya. Ya, yang ada posisi buy limitnya tadi di 18.85 sudah pernah. 18.85 target kita untuk malam ini kita pasang saja di 18.90.
atau bisa juga 18 enggak bro, ini ada 1890 sama 18 jam tempat 93 atau 95 Pak. oh 93 95 berarti yang paling dekat 1890 ya kemungkinan naiknya nih ya. Ya 90 ya, jadi ada dua opsinya, kalau kita trailing atau kita pasang TP di 1890. Oke deh. Oh ya, ini ada pertanyaan ini lagi bro dari Bapak Surati itu di Klik Meeting mengenai Fibonacci. Tadi oh ya namanya Oke. cara pasang Fibonacci retracement coba coba saya buat ya. Nah, coba saya buat dibuat saja, kebetulan tadi pertanyaannya dibuat. Nah, Fibonacci fungsi sebagai, sebenarnya Fibonacci kan ada beberapa macam, tapi yang sering kita gunakan itu di retracement itu untuk mengukur di mana area kita untuk kembalikan arahnya. Benar. Biasanya itu kita gunakan di area-area 30 sampai 60% retracement. Fibonacci expansion itu fungsinya sebagai untuk mengukur targetnya sampai berapa. Nah, cara penarikan ada dua opsi sebenarnya. Kalau kita mau mengukur arah pergerakannya untuk naik, berarti kita ambil paling bagusnya itu kita pakai dulu time frame H4-nya Pak. Karena H4 itu kan fungsinya sebagai strukturnya market. H4 itu untuk mengetahui, jadi kalau kita untuk mengetahui di mana area support resistannya itu kita pakai time frame H4. Untuk area supply and demand itu kita pakai time frame daily dan weekly. Nah, itu fungsi masing-masing dari time frame. Dan H4 ke bawah itu fungsinya sebagai di mana ada area kita untuk titik entry-nya. Itu fungsinya. Nah, ini. Nah, ini. Caranya itu penarikannya kita ambil dari titik tertinggi ke titik terendahnya. Kalau kita gold itu kan ada titik tertingginya Pak di ini. Goldnya itu kan di 1916 dan harga terendahnya itu di 1855. Nah, tinggal kita tarik aja Pak dari harga tertingginya ke harga terendahnya. Nah, ini cara penarikan di mana cara retracement. Nah, tinggal area-area golden ratio-nya itu biasanya kita pergunakan ini di sini di area 60 sampai 30%-nya. Jadi kita bisa manfaatkan di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, jadi sebenarnya di 78 ini semuanya area-area 50, 1886. Dan ini cara penempatan penempatan area-area di mana area resisten dan supportnya. Jadi itu cara simpelnya sebenarnya kalau kita gunakan Fibonacci. Cuma waktu itu ada areanya. Nah, ini termasuk tadi masuk di area 1886. Kita pasang beli juga di situ. Yang punya pasang beli di 1885 sudah kena. Dan sebenarnya udah lagi TP sebenarnya ini. Ini di 1890. Itu gold. Jadi seperti itu Pak. Tarik dari titik Ibu Surati ya, maaf ini untuk pertanyaan dari Ibu Surati ya Bu ya, ya Bu Pak. Baru saya cek. Jadi itu untuk yang tadi sudah dijawab sama Ardiansah mengenai penarikan cara memasang Fibonacci retracement. Jadi kita lihat arah pergerakan gitu aja. Kalau arahnya turun ya nariknya dari atas menuju ke bawah. Kalau naik kita cari koreksi turun ya berarti kita nariknya dari bawah menuju ke atas. Itu ya, bro ya. Iya Pak, betul. Kalau materi juga banyak sebenarnya surat ini untuk materi gimana cara retracement dan fisiknya banyak di Google dan YouTube juga banyak yang besar itu cara penarikan sebetulnya. Yang pastinya itu yang paling bagus itu kita tarik di H4-nya untuk mengetahui area sabar resistannya. Kalau kita pasang di daily itu untuk mengetahui area supply demand-nya. Dan jadi time frame kecilnya itu kalau kita nariknya dari M15 sampai ke H1 itu untuk mengetahui target area di mana kita harus memainkan atau misalnya dari
Jadi biasanya yang secara umum digunakan itu cuma di retracement, membalikan harga di mana ada kita harus membeli atau menjual, dan expansion untuk mengukur target di mana area baik kita dan sell kita. Nah ini yang punya posisi buy tadi dapat sekarang harga sudah di 18.8. Jadi kalau kita pasang sini aja. Untuk gold sering-sering perhatikan di time frame kecilnya ada pola-pola seperti ini. Perhatikan selalu lihat yang frame 15 ke 30 saat sekarang pergerakannya. Kita perhatikan. Tapi kalau yang lalu ribet yang lain targetnya sudah dapat di opsi di 0.25 sama kalau kita perhatikan ini target indeks dolarnya sudah dapat, jadi ada kemungkinan besar rata-rata di beberapa period yang berlawanan dengan indeks dolar itu kemungkinan besar range malam market. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Penjelasan beberapa pair mungkin itu saja Pak Fardi. Kita bisa fokus untuk posisinya baik di malam ini. Tapi kan sudah masih di euro masih juga kita bisa pantau nanti di harga 21.15-an. Ya. Berarti untuk euronya itu buy limit ya bro ya? Poin berapa tadi yang euro? 1.2130 itu apa? Buy limit? Ya Pak, buy limit. Oh buy limit. Berarti saat ini berarti sudah. Oke, buy limit berarti ini nanti sempat turun sampai di 1.21.021.217 berarti jam 15.10. Oke, jam 7 malam. Oh, buy limit di 21.150 ya. Masih ada yang mau bertanya? Oke, mungkin bagi para trader khususnya nasabah GK Semarang yang ingin request mengenai apa yang mau ditransaksikan, mungkin agak sedikit noise-nya agak sedikit banyak ya ini untuk malam hari ini. Rame ya bro ya di situ bro, kafenya bro. Iya Pak, tidak terlalu juga. Jelas ya? Soalnya suaranya terdengar, jadi apa namanya ya masih kita bisa dengarkan sih kalau kita pakai volume taruh handphone, kita online di klik meeting handphone ya bisa kita dengarkan. Cuman agak sedikit ada yang ngomong maksudnya di belakangnya atau pengunjung lain terdengar gitu. Tapi kalau misalnya sudah dicatat sih, sudah ada di chatting, jadi saya harapkan juga para trader khususnya nasabah GK Invest Semarang bisa dicatat ya itu untuk sekiranya instrumen apa yang sudah keluar untuk analisanya. Nah seperti itu, jadi supaya nggak ketinggalan harga lah ya, tidak tertinggal harga. Oke, ada lagi yang mau? Oh iya, ini goalnya di 86 bro, masih stay di sempat tadi di 1902 ya, sempat tertarik turun, ada koreksi. Soalnya kalau saya lihat dari secara teknikal sih beberapa kali sempat nempel di 1900 ya, 1899 sih. Ini kalau yang hari ini kan sempat beberapa kali ya, ini saya pakai, oh ya yang hari ya, yang H1 kan ada 3 puncak gitu ya, melewati 1900 sempat terkoreksi turun. Iya. Oke, saya rasa sudah tidak ada yang ditanyakan.
apa namanya, sudah jelas sih Bu, untuk penjelasan secara analisa teknikal mulai dari emas, kemudian ada emas, minyak, crude oil juga target juga masih naik ya Bro ya, crude oil ya, 7172 ya. Ya masih Pak, targetnya masih di 280-an sampai 75. Ya paling harganya itu 75. Nanti tinggal Oh, kita lihat lebih nanti di harga 280. Oh gitu. Ya. Oke, jadi untuk yang crude oil bisa cari koreksi untuk open buy ya Bro ya. Koreksi turun. Iya, nanti kita persiapan lain nanti di 70.00 nanti kita lihat. Paling mungkin di hari Senin atau Selasa nanti kita lihat. Jadi, kalau nggak Senin Selasa ya. Iya. Jadi untuk secara overall berarti kalau crude oil turun karena trennya memang lagi tren naik untuk minyak crude oil. Jadi kalau kita mau buy ya berarti kita cari koreksi turun dulu, baru kita cari support ya, support berapa. Nah nanti bisa untuk kita buy target 72-75 ya. Kita lihat di time frame ini masih kuat, masih strong buy di time frame. Chartnya itu chart naik gitu ya. Fundamental kebetulan ya sama sih. Fundamental juga lagi naik juga sih untuk fundamental. Kebetulan OPEC-nya sendiri juga masih mempertahankan produksi, belum ada penambahan sih. Ya. Baik, saya rasa sudah tidak ada yang tanyakan. Saya cek di YouTube sudah tidak ada yang ditanyakan. Saya rasa juga sudah cukup jelas. Tadi sudah dicatat di kolom komentar ya. Saya harapkan bagi nasabah, kemudian teman-teman trader bisa melihat di kolom chat. Kemudian kalau misalnya Anda barusan bergabung di malam ini, nah ini karena sudah dianalisakan, jangan khawatir, nanti kita akan Anda bisa melihat rekaman dari live trade ini di channel YouTube GK Invest. Nah, GK Invest Indonesia. Jadi Anda searching aja di YouTube, nanti cari GK Invest Semarang ya, Invest Semarang. Nah, di situ kita akan menaruh rekaman untuk hasil live trade pada malam hari ini. Oke Bro, saya rasa cukup Bro ya untuk live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya, para trader semuanya, kemudian khususnya bagi nasabah GK Invest. Mudah-mudahan juga bermanfaat yang kita sampaikan edukasi pada malam hari ini, edukasi live trade. Sekali lagi untuk live trade ini disclaimer on, apa yang kita sampaikan itu sifatnya edukasi, jadi semua keputusan untuk open posisi dan lain sebagainya itu di tangan Anda semuanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekiranya mungkin oke, cocok, nah mungkin bisa diambil. Kalau misalnya mungkin ragu-ragu ya mungkin ya udah depending dulu aja, lihat, kemudian mungkin di open di demo akun. Nah, seperti itu juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya mungkin Anda langsung masuk ke real akun, nah itu semua keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi di sini kita cuma memberikan edukasi lewat acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk bikin akun atau ingin jadi nasabah GK Invest Semarang untuk nanti dapat layanan edukasi kami secara berkesinambungan, silahkan menghubungi tim marketing atau tim sales GK Invest Cabang Semarang. Untuk alamat kantor kita berada di Wisma HSBC, dekat Simpang 5, Jalan Gajah Mada, lantai 7, ruang 702. Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda yang ingin berkunjung atau mungkin ingin silaturahmi di kantor kami, kita terbuka. Tentu saja jam kerja ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk Sabtu Minggu kita tutup. Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda yang ingin silaturahmi berkunjung di kantor GK Invest, silahkan datang ke Wisma HSBC dekat Simpang 5. Saya rasa tahu lah ya, dekat Simpang 5 Semarang. Jalan Gajah Mada, lantai gedung HSBC-nya lantai 7. Ruang 702. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan setidaknya bisa menaikkan equity trading Anda. Sekali lagi bijak di dalam bertransaksi. Kalau misalnya apa namanya belum paham mengenai risk management, money management, silahkan ditanyakan ke tim sales atau tim marketing di GK Invest Semarang, atau tanya ke bagian edukasi juga bisa Anda tanyakan ketika Anda berkunjung atau silaturahmi di kantor GK Invest cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Terima kasih Bro Ardiansyah untuk paparan Sama-sama, Pak. analisanya. Nanti sampai ketemu. Sampai ketemu hari minggu depan di Jakarta, Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan di Jakarta. Minggu depan di Jakarta. Oke deh. Tapi Udah saya balik, kayaknya nggak Pak, bisa hari ke Senin. Jakarta. Oh, cuman saya nggak bisa ke Jakarta nih, Bro. Oh, sampai ketemu di Semarang, Pak. Oh, Semarang. Oke deh, nanti kita live trade bareng di Semarang lah ya. Boleh, Pak. Nanti Oke, kita buat bagi agendanya. para trader nasabah GK Semarang, kalau misalnya nanti ingin bertemu dengan Ardiansyah yang selama ini kita komunikasi via online, nah nanti bisa kopi darat lah ya. Sekaligus Boleh, Pak, untuk boleh. Nanti dijadwalkan. sekaligus untuk teman trader bisa berkunjung atau silaturahmi di kantor GK Invest cabang Semarang. Siap, Pak. Baik, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Ketemu lagi minggu depan di acara Live Trade. Terima kasih atas semuanya. Sekali lagi disclaimer on untuk Live Trade malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, salam profit, selamat malam, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.